Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum saya bawa renungan, saya mau berdoa dulu. Bapa kami yang surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Biarlah renungan pagi hari ini membawa berkat buat yang menontonnya. Biarlah urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan yang Tuhan pakai. Biarlah perkataan yang daripada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Pagi saya mau membawa renungan tentang masih ketundukan namanya. Saya ambil dari bahan dari Bapak Gembala minggu lalu. Ada beberapa poin nih. Secara umum kita harus mengakui bahwa tidak banyak manusia yang bisa tertib dengan ketundukan. Ini sangat susah sebenarnya. Nah, ini saya ada pengalaman sebelum sebuah pengalaman yang waktu saya kerja ini percis banget yang sama Pak Gembala. Ada poin yang berikutnya, ada slogan yang sering dikatakan bahwa aturan atau hukum dibuat untuk dipatuhi, menjadi hukum dibuat untuk dilanggar, dan ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah termasuk bagi orang Kristen. Nah, ini bahan khotbah dari Pak Gembala yang saya ambil percis yang saya alami waktu saya kerja jadi sales, dan saya diangkat jadi sales chief. Nah, saya punya bawahan saya tuh sales melanggar aturan kerja. Saya lupa, dia pokoknya melanggar. Nah, waktu pas di rapat, direktur marketing saya bilang gini, percis, dia cuma bilang gini, kalian sih sendiri yang membuat aturan itu keluar. Nah, ini persis mirip nih yang padahal itu perusahaannya punya peraturan, dilanggar. Akhirnya atasan owner langsung mengeluarkan aturan baru lagi. Wah, saya jadi ingat kejadian ini. Makanya itu pun juga orang yang di luar Tuhan aja udah biasa melanggar, apalagi kita dalam Tuhan aja masih sering sama seperti kayak mereka gitu, suka melanggar. Karena itu aturan itu aja yang sudah dibuat dan kita tahu, apalagi yang kalau dari Tuhan, aturan dari Tuhan, kita yang nggak kelihatan aja kita masih jadi yang ada aturannya itu bisa melanggar, apalagi yang nggak kelihatan. Nah, dari bahan dari Pak Gembala pasti ada yang keliru dan salah. Ya, memang ketundukan itu nggak gampang. Saya kadang juga dalam hati saya tuh nggak nyaman. Kamu belum tunduk, Erik. Ada poin yang ini yang belum tunduk, ini yang kamu belum tunduk, ini yang belum tunduk. Makanya saya dalam hati saya kadang kalau ini suka tanya Tuhan, dalam hati Tuhan, saya udah tunduk belum ya? Kadang tapi Tuhan kasih ingat sih, yang ini kamu belum tunduk, yang ini kamu belum, yang ini udah, yang ini belum. Jadi saya sehari-hari sih masih belajar sih dalam kehidupan saya di berkeluarga maupun di dunia usaha, dunia pelayanan. Ya, memang kronis ketidaktundukan ini terjadi dari mulai sejak zaman penciptaan. Sebagai pelaku pelanggaran itu adalah sang manusia pertama, si Adam dan si Hawa. Nah, ini bahan yang dari Pak Gembala yang saya ambil. Nah, kalau saya mengalami, kalau saya masih ketidaktundukan masih banyak, saya kadang suka tanya dalam diri saya, apakah Tuhan Yesus sudah bersama saya? Seperti tema tahun ini yang Bapak Gembala sampaikan ya, pastikanlah diri saudara sudah bersama Yesus. Nah, ini aja, statement ini aja, ini kayak penekanan, pastikanlah. Nah, saya juga dalam kehidupan saya sehari-hari, apakah saya masih bersama Yesus? Kok tapi saya sering melanggar, kok saya tidak tunduk, dan saya kok merasa ada yang salah. Kadang kita nggak tanya Tuhan, kita lakukan jalan sendiri aja gitu, tapi nggak tanya Tuhan. Padahal Tuhan nungguin segala sesuatu keputusan apapun yang kita alami dalam sehari-hari.
Nah, dari renungan ini saya juga mau belajar mengkoreksi, introspeksi dalam diri saya, karena Tuhan kan mau datang. Jadi saya masih belajar. Mungkin saya ada yang saya bisa kasih saya bisa kasih contoh buat yang lain, apalagi saya ketua tim musik, dan saya juga harus kasih contoh ke mereka. Makanya saya harus introspeksi apakah saya pastikan, untuk memastikan saya sudah bersama Yesus. Inilah renungan pagi hari ini yang saya bisa sampaikan. Biarlah saudara yang siman dapat mau belajar juga tentang ketundukan, introspeksi, untuk memastikan apakah kita sudah bersama Yesus, supaya kita berjalan tetap bersama Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pagi hari ini. Bapa kami surga, kami mengucap syukur. Tuhan, ajar kami untuk ketundukan dan mentaati hukum yang ada Tuhan di dunia ini, Tuhan, maupun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan ajar kami juga untuk memastikan diri kami tetap bersama Yesus dan belajar mengkoreksi, introspeksi diri kami, Tuhan, supaya menjadi lebih baik dan hidup bersama Yesus sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi. Biarlah hari ini hidup kita tetap bersama Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.